Hikam bab yang ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mali, macem-macem amal perbuatan ibadah itu. Sebab apa? Macem-macem pula pemberian karunia Allah. Litatanawu'i waridat til ikhwal, dan macam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Ono sing senengane sedekah wae, keyakinannya jalan sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang senang bantu orang aja, dia meyakini bahwa sering membantu ini jalan untuk kedekatan bersama Allah. Ada yang zikir, dia meyakini dengan zikir tadi sebagai tanda bentuk terima kasih, rasa syukur, pengertian kepada Allah. Jadi wakai macam nih. Nah, di hikam diterangkan, qala Ibnu Athaillah, tatanawwa'at ajnasul a'mali litan nawu'il waridatil ikhwal. Beraneka macam jenis amal perbuatan karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Jadi macam-macam. Karena itu tiap-tiap orang soleh yang menuju ke satu makom tingkatan harus mengerti dalam ibadah yang mana ia rasakan nikmat. Dan sampai harus tahu nanti sing sampai ngerasa nikmat yaitu, tapi tetap ya harus patokan kepada mursyidnya, gurunya. Lah sampean senengane bantu orang ya monggo bantu. Iku jalan bentuk macam-macamnya ibadah. Jadi banyak jalan menuju Allah. Jadi bukan satu, banyak jalan menuju Allah. Wali-wali beda-beda. Wali-wali beda-beda. Jadi hendaknya si salik, si orang salik ini, orang soleh, hendaklah memilih yang mana yang nyaman baginya. Ya, ibadah yang terasa enak, terasa nyaman baginya. Tapi tetap atas panduan mursyid. Ada yang aku enaknya baca zikiran qul huwallahu ahad sehari satu udah enak, udah cukup bagi saya. Ya udah, terserah kamu. Terus nikmatnya ya apa? Selain itu gimana waktunya? Yo kayak ngobrol, kayak nongkrong, kayak ngerokok, nonton TV, nonton HP. Ya gak pas. Ya gak pas mas, masa seperti itu. Dibagilah satu hari 3 bagian. Sepertiganya untuk Allah, sepertiganya untuk mencari nafkah, sepertiganya buat keluarga dan istirahat. Jadi wong soleh hendaklah tahu di mana dia yang pas, maka disitulah akan terbuka baginya apakah dalam sembahyang ataukah puasa enakmu, ataukah dalam maca Quran, atau dalam musafir, atau dalam ziarah tujuannya taqarrub kepada Allah. Nah, tadi pilih sing enak yang mana, sing pas yang mana, tetap make amalan mursyidnya. Jadi ini sing enak ya senang kuno. Di sini terangkan macam-macam amal ibadah itu bentuke. Karena Allah pemberiannya juga bermacam-macam diberikan kepada hambanya. Jadi hendaklah orang-orang yang soleh, orang-orang si salik iki tahu makomnya di mana. Harus mengerti ibadah yang mana yang dirasakan itu nikmat. Lek enakmu poso ya poso iku. Waduh aku lek gak poso pikiranku ruwet, mataku ijo,
pikiranku gak karu-karuan, ya poso. Itu yang terbaik. Tetap pakai wiridan dari mursyidnya. Aku enak-enak makom, karena kalau ke makom itu tenang pikiran saya, sambil ngabisin amalan, iso takorup ke Allah, banyak wawasan. Ya monggo, macam-macam. Saya enak di rumah guru saya, lebih nyaman, dapat banyak pemahaman. Ya monggo, silakan. Karena apa? Allah nyiptakan macam-macam ibadah supaya tidak jenuh, supaya nggak monoton, supaya luas. Gak hanya itu aja. Sama dengan orang pengetahuannya hanya taunya di kampungnya aja, padahal di luar kampung itu ada gajah, ada harimau, ada hotel-hotel mewah, sedangkan dia kampungnya pelosok, nggak ada hotel mewah itu. Kurang luas. Makanya di sini Allah itu nyiptakno bermacam-macam ibadah, karena Allah memberikan bermacam-macam pula pemberiannya yang diberikan kepada hambanya. Jadi pilih sing enak. Itu tadi bab yang ke-9. Lanjut ke bab yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Athaillah, al-a'malu suratun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu suratun qaimatun. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, ya. Al-a'malu suratun qaimah. Amal perbuatan, ibadah, ya, ibadahmu, zikirmu, puasamu, ziarahmu, sedekahmu, baca yasinmu, baca waqiamu, baca sholawat kubrohmu, ya, ziarahmu, musyafirmu, kholwatmu, uzlahmu, yang kau kerjakan rutinitas selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, taruhlah seperti itu. Itu hanya kerangka yang tegak. Itu hanya kerangka, itu hanya jasad, itu hanya patung, ya. Al-a'malu suratun qaimah. Amal perbuatan itu, amal ibadahmu itu hanya sebagai kerangka, hanya sebagai jasad, hanya sebagai patung. Jadi patung tok. Zikirmu, sedekahmu, zakatmu, amal ibadahmu, ngertimu nang gurumu, ngerti ke orang tuamu, ya. Terus apa lagi? Kholwatmu, uzlahmu, yang kau kerjakan sekarang atau yang dulu sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun, itu hanya kerangka, itu hanya mayat. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Sedangkan ruhnya, supaya hidup jasadnya itu ialah ikhlas. Rahasianya wujudu sirril ikhlasi fiha, terdapat di rahasia ikhlas atau ketulusan dalam amal perbuatan itu baru hidup.
Ya, baru akhirnya hidup. Jadi cuma kerangka. Selama bertahun-tahun kayak kerangka doang, mayit. Al-a'malu suratun qa'imah, amal ibadahmu, perbuatan baikmu, itu hanya kerangka, nggak hidup. Ya, aturan manusia itu ya ono jasadnya, ya ada ruhnya. Gak ada ruhnya ya diem aja, ditendang ya diem. Ya, dia kok hidungnya juga diem. Ya, dimasukin kalau jengking ya diem, dimasukin cacing ya diem. Wong cuma mayat, kerangka. Ya, ya diem, kerangka gak hidup. Walaupun kamu udah puluhan tahun tetep aja. Yang hidupkan amalanmu, istiqomahmu itu apa sih? Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Dan ruhnya ialah ikhlas dalam amal perbuatan. Saya udah lama loh puasa saya, udah 30 tahun loh. Saya juga udah lama loh. Ya mulai udah nyampe 45 tahun, nggak putus-putus. Saya udah lama loh. Wiritan, zikiran berjam-jam selama 30 tahun. Tapi kok nggak dapat apa-apa. Nah, tapi dapat apa, Pak D? Peyek tinggal beli kok. Dapat apa? Iku amalanmu seperti kerangka, ya, seperti mayat walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Dan ruhnya, jiwanya, penggeraknya, hidupnya amalan itu, ya, hidupnya amal ibadahmu itu, hidupnya amal istiqomahmu itu, wujudu sirril ikhlasi fiha, terdapat ikhlas dalam amal perbuatan itu, baru hidup karena didasari ikhlas. Ya, kemarin kan dibahas tuh, ya, ibadahnya orang awam, ibadahnya orang abidin, ibadahnya orang muhibbin. Jadi kalau makom pecinta muhibbin, dia ikhlas untuk Allah, gak peduli mau di neraka, mau di surga, mau susah, mau senang, gak peduli. Yang penting saya bisa memberikan yang terbaik untuk Allah. Itu kelasnya, ikhlasnya orang muhibbin. Ya malah hidup. Pokoknya yang hidupkan amal ibadah itu ikhlas. Ya, yang menghidupkan amal ibadah itu adalah ikhlas. Nanti sing nguripno iku adalah ikhlas dalam beramal, dalam perbuatan. Selagi udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tapi lek kono ikhlas, ya wis sama seperti mayat. Sama seperti hanya patung yang gak bisa hidup, yes, berdiri nang situ aja. Namanya mayat ya kan, masukan orong-orong, kemasukan belatung, kemasukan kalau jengking, kemasukan kelabang, ya diam aja, namanya mayat. Nanti kelihatan biasanya orang-orangnya juga busuk-busuk,
nggak senang dengan kebahagiaan orang lain, ketika kiainya gak dihormati timbul rasa marah. Jadi ketika ada orang lain saingan lagi dia nggak seneng, wong amal ibadahnya gak ikhlas, kono ruwe ya kan. Amal ibadahnya mati, bukan hatinya, amal ibadahnya seperti jasad yang mati. Ada jasadnya cuma nggak bisa hidup. Jadi orang-orang penyakit-penyakit batin itu iri, dengki. Kok bisa dia yang jadi, kok nggak saya? Kok bisa dia yang dapat seperti ini, kok nggak saya? Padahal saya udah lama ibadah, saya udah lama taat, saya udah lama puasa, saya udah lama baca Quran, zikir, saya udah lama ngaji, kok nggak dapat apa-apa ya? Nggak kayak dia, nggak kayak itu. Bandingkan, iku tandane amal ibadahmu cuma kerangka, cuma jasad, nggak ada ruhnya. Ruh ke ono karena hanya cuma jasad. Lah supaya hidup gimana? Ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas, nggak ada lagi. Ikhlas itu kekuatan. Ikhlas itu kekuatan, nggak ada lagi. Ikhlas itu kekuatan. La ikhlas menurut Syekh Ibnu Athaillah di dalam Kitabul Hikam itu ada 2. Kalau menurut Imam Ghazali kemarin ada 3, awam, abidin, terus muhibbin. Lah menurut Syekh Ibnu Athaillah ada 2 golongan orang-orang yang ikhlasul abror, ikhlasnya orang-orang abror. Itu yang pertama. Bagaimana sih orang abror itu? Gimana sih ikhlasnya orang abror itu? Apabila amal perbuatannya itu telah bersih dari riya, yang jelas maupun yang samar. Ya, dia njogo riya, njogo dari pamer, sum'ah, baik yang samar maupun yang terang-terangan. Nah, itu orang abror. Nah, tujuannya orang abror, ya, tujuannya orang abror, ikhlasul abror, ikhlasnya orang abror, tujuannya ialah amal perbuatan mereka selalu mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya, ya. Orang abror ini, ikhlasnya orang abror ini mengharapkan pahala dari Allah. Itu ikhlas, ya ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, ya ikhlas. Ya, Allah janji apa, ya wis, dia mengharapkan janji-janji Allah. Boleh mau itu orang abror. Terdapat dalam nukil, iya karena budu, hanya kepadamu kami menyembah dan tiada kami menyekutukan engkau dalam ibadah kepada sesuatu apapun. Wahdahu la syarika lahu. Nah, itu orang abror. Ya bener lah, karena pahala yang dijanjikan oleh Allah. Nah, kelas yang berikutnya yaitu golongan yang berikutnya yaitu ikhlasul muqarrabin. Hampir sama dengan muhibbin muqarrabin. Ialah dia menetapkan
melaksanakan, menerapkan dengan dalil yang ia pegang. Dalilnya adalah la haula wala quwata illa billah. Iku orang-orang muqarrabin. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk mengelak dan tiada kekuatan untuk berbuat apapun kecuali pertolongan Allah. Tiada daya untuk kekuatan sendiri. Semua kekuatan itu diberikan oleh Allah. Lah orang-orang ini, orang-orang muqarrabin ini terambil dari ayat iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku mengharap pertolongan, sebab kami sendiri tidak berdaya. Itu orang muqarrabin. Orang-orang abror dinamakan amal ibadah lillah. Lillah iku li itu untuk, lillahi untuk Allah. Itu orang-orang abror. Tapi orang-orang muqarrabin dinamakan amal ibadah billah. Dia bisa beramal, bisa sholat, bisa zakat, bisa baik, bisa baca Quran, bisa sholat taubat, sholat hajat. Itu atas karunia Allah. Amal lillah yang amal untuk Allah menghasilkan sekedar hukum lahir. Sedangkan amal billah, amal dengan Allah menembus ke dalam perasaan hati. Ya. Bedanya orang abror ini orang yang amal lillah. Sedangkan orang-orang muqarrabin dia beramal billah. Jadi ibadahnya orang-orang muqarrabin ini enggak diakui. Jadi nggak diakui ya, walaupun jika dia udah nggak ngakui, walaupun rajin sholati 100 rakaat sunnahnya, nggak batal wudhu, ya puasa, ya kholwat, ya uzlah, ya zikir, ya sedekah, ya sowan ke gurunya, tapi itu tidak diakui. Tadi kan pegangannya adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi dia bisa beribadah, ya, bisa beribadah, bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa musafir, bisa uzlah, itu karena Allah, bukan untuk Allah, karena Allah lah yang menggerakkannya, Allah lah yang berbuat, sehingga dia dinamakan orang-orang muqarrabin. Tapi tetap orang muqarrabin harus melewati orang-orang abror, nggak ada langsung ke tingkat atas. Sama kayak kemarin ngaji yang di YouTube tentang masalah ikhlas, ya, ikhlasnya orang awam, ikhlasnya orang abidin, ikhlasul muhibbin, orang yang mencintai Allah. Jadi orang abror dia ibaratnya tekun, dan dia mengharapkan janjinya, mengharapkan janji Allah. Dia yakin dengan janji Allah pasti akan datang. Itu orang-orang muqarrabin. Sedangkan orang-orang muqarrabin, ya, yang tadi orang abror. Sedangkan orang muqarrabin dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia ziarah,
dia gak ngakui, tapi yang diakui adalah Allah. Aku iso ibadah karena Allah, aku iso tobat karena kasih sayang Allah, aku bisa ke makom karena kasih sayang Allah. Semuanya lengkap. Ini orang-orang muqarrabin. Jadi dia jarang orang seperti ini. Orang-orang muqarrabin ini jarang minta pamrih. Terserah, yang penting tidak bagi Tuhanku. Terserah, yang penting tidak bagi Allahku. Jadi al-a'malu suratun qaimah, amal perbuatan, amal ibadah itu hanya sebuah kerangka yang berdiri atau tegak. Qaimah, ya, puluhan tahun cuma berdiri, cuma kerangka, gak hidup, gak ngeluyur, gak kesono, gak kemari. Jadi kesannya gak dapat apa-apa, ya gak dapat apa-apa, wong kono ruwe cuma jasad. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas, sedangkan ruhnya, jiwanya ialah terdapat pada rahasia ikhlas dalam amal perbuatan itu. Balik maneh, yakin dengan ketetapannya Allah. Tadi gak bisa ngapa-ngapain, wong kono ikhlasi. Lah ikhlasi, walaupun dipoco berhari-hari, bertahun-tahun, ya gak ada apa-apanya. Namanya mayit, ya barna lah ngumpul mayit, ya kan. Ngumpulkan cuma kerangka. Yasinmu, Quranmu, ya kerangka doang. Amal ibadahmu, ya kerangka doang. Sholatmu, ya kerangka doang. Ya, doang kerangka. Hanya kerangka doang. Wiritanmu hanya kerangka doang. Sedekahmu hanya kerangka doang. Enggak urip, enggak, walaupun buahnya apapun ibadahmu. Makanya tadi bab yang ke-9, Allah itu memberikan ibadah dengan berbagai macam jenis. Ya, berbagai macam jenis. Karena Allah memberikan berbagai macam karunia-Nya yang diberikan kepada hambanya. Karena itu orang-orang soleh harus tahu, orang-orang saleh jamaah harus tahu di mana yang enak. Enakmu nang ngene pesarean ke makom, monggo mau jamaah. Dikai seperti itu oleh Allah. Jadi tapi lek ono ikhlas itu seperti kerangka mayit. Namanya mayit ditendang ya diem aja, dimasukin orang-orang ya diem aja, dimasukin kalajengking ya diem aja. Nah, orang-orang seperti ini biasanya gampang sakit hati, gampang tersinggungan, gampang tersinggung karena amal ibadahnya cuma sekedar mayat, sekedar mayit. Tadi kono keikhlasan. Lah ikhlas tadi adalah ruh dari amal ibadahmu. Ya Allah, sampeyan trimo yasinku. Damel sampean Gusti buat Engkau ya Allah. Ya Allah, terima sholat duhaku buat Engkau ya Allah. Ya Allah, terima aku melayani suamiku, istriku buat Engkau ya Allah. Nah, ini wis ikhlas. Aku iso ibadah, iso poso krono sampean sing bantu aku ya Allah. Krono kekuatanmu aku iso ibadah ya Allah. Karena kasih sayangmu aku bisa taat. Wah, aku kurang taat beda. Orang muqarrabin beda. Karena kasih sayangmu ya Allah aku bisa taat. Wong dulunya aku maksiat, terus sampean tuntun jadi taat. Ini karena sampean Gusti. Karena Engkau ya Allah aku bisa taat. Orang seperti ini mau minta apa? Enggak ada yang diminta. Wong Allah dengerakin taat udah seneng.
terserah Gusti. Iya. Saya bisa taat, bisa ibadah, bisa bisa banyak zikir, bisa ma'rifat, nggak ada lain karena Allah. Bukan karena amal ibadahku, nggak akan bisa amal ibadahku untuk mencapai ke sana, nggak akan bisa. Surga lo gak bisa ditempuh dengan amal ibadah, gak bisa dibayar dengan amal ibadah, apalagi amal ibadah untuk nyampe ke Allah, gak akan bisa. Allah lah yang menyampaikan, Allah lah yang memberi kekuatan kau ibadah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi jangan terlalu, ntar Allah ini dituntut terus. Saya yakin baca Waqiah 1000 kali, 2000 kali akan gul. Ya mati rek amalane. Mirip seperti mayit. Mirip seperti mayit. Apapun di dunia ini ya, di dunia ini semuanya kehendaknya lah yang berjalan, keinginan Allah lah yang berjalan, bukan kehendakmu dan bukan keinginanmu. Bolak-balik kamu ditipu oleh keinginanmu, tapi kau tetap setia kepada keinginan. Nggak ada hamba kok hati keinginan. Kehendaknya Allah yang jadi. Kehendaknya Allah lah yang jadi, bukan kehendakmu. Walaupun kehendakmu semangat ibadahmu, ijtihaduka, semangatmu, kegigihanmu, gak iso nembus takdir, tirai takdir gak iso. Allah gak bisa dikalahkan. Dialah yang maha kuasa. Orang minta doa itu kan ngemis maksa. Wis ngemis maksa. Coba orang ngemis ke sampean, Pak, saya 3 hari belum makan, Pak. Orang ngemis, sampean kasih 5.000. Nih, apa duit apa, Pak? Sekarang makan 15.000. Itu nggak pakai ayam. Kalau pakai ayam 20.000. Belum es teh saya, Pak. Belum rokoknya, Pak. Ya rewel kan, ambil aja uangnya. Yang 5.000 sini saya ambil. Sampai tak baca no Yasin lo, Pak. Tak baca no Waqiah lo, Pak. Abah kon ngomong apa? Tingkah lakumu gak sopan. Tata kromomu ke Allah aja gak sopan. Ya. Jadi awakmu iso amal iku krana kasih sayange Allah, krana kekuatane Allah, bukan kekuatanmu, bukan kekuatanmu. Kalau Allah berkehendak maksiat, pasti maksiat. Yang jalan itu kehendak Allah, sekali lagi, bukan kehendakmu. Yang jalan di dunia alam semesta ini karena kehendaknya, keinginannya Allah, bukan keinginanmu. Ya, kejadian di muka bumi ini, ya, kejadian nih orang-orang itu, dan apa yang kamu alami itu, semua terjadi atas kehendaknya Allah, atas maunya Allah, bukan maumu. Emang maumu sampai seberapa? Kamu gak mau sakit, kalau Allah ngomong sakit kamu? Sakit enggak? Sakit. Kamu lo gak kuasa. Saya gak mau bangkrut, kalau Allah ngomong bangkrut. Bisa. Padahal maumu gak bin bangkrut. Tata kromo, hilangkan maumu. Remeh, hancur, lelah. Akhirnya barter ke Allah. Nggak ada rasa cinta kepada Allah. Tadi
amal ibadahnya cuma mirip jasad, nggak ada ruhnya. Begitu ada ikhlas, itu baru hidup ruhnya, baru amal ibadah istiqomahnya ada ruhnya. Ikhlas juga pasrah apa ketetapannya Allah. Bisa ibadah suwun Gusti, terima kasih wong saya dulu pernah maksiat, saya dulu orang dolim, orang kotor, suwun ya Allah terima kasih kau gerakkan aku untuk bisa taat. Enak, kau gerakkan aku untuk bisa menjadi tunaikan kewajibanmu, kau gerakkan aku untuk bisa istiqomah. Terima kasih ya Allah. Orang-orang muqarrabin itu patokannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu orang-orang muqarrabin. Jadi enak ya, orang-orang muqarrabin, jadi gak diakui. Kalau abror diakui, ikhlasnya orang abror diakui, aku ibadah dan aku minta apa yang dijanjikan Allah. Salah? Enggak, bener, sama benernya, cuma beda-beda tingkatannya. Orang-orang muqarrabin dulunya pernah bertempat ke makom abror. Ya minta nang Allah, ya disuruh sampai Allah minta. Ditukerkan ibadahnya, uzlahnya, kholwatnya ke Allah, ya enggak masalah. Kalau baru-baru dikasih, kalau udah lama-lama mentok akhirnya gak dikabul-kabulkan, berarti ku munggah pangkatmu, munggah derajatmu. Loh gak dikabulno kok naik derajat, gak dikabulno kok naik pangkat di hadapan Allah. Ya naik, agar jangan minta terus, ikhlas. Akhirnya ya Allah, ya suwun Gusti, terima kasih ya Allah, saya bisa ibadah, bisa saum, bisa sedekah karena kasih sayangmu, karena rahmatmu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Wis beda. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara kebahagiaan anak Adam yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, Kanjeng Nabi ngomong, di antara kebahagiaan anak cucu Adam adalah dengan istikharahnya. Apa maksudnya? Gak keminter. Istikharah kan tandane nglaksanakno bodho sing pinter me Allah. Minta terus petunjuk ke Allah. Iku nondono awake bodho. Ada yang ngomong lisannya aku wong bodho, tapi keinginanmu banyak, tapi kamu sok pinter gak sesuai dengan lisanmu. Di antara kebahagiaan anak Adam adalah dengan istikharahnya, memohon petunjuk ke Allah, memohon petunjuk. Ikulah orang-orang yang bahagia, ya, yang tidak dikuasai oleh keinginannya dan tidak dikuasai oleh angan-angan dan pikirannya dan kepinterannya. Sampai Kanjeng Nabi ngomong, kebahagiaan wong sing bahagia iku adalah yang istikharahnya, minta petunjuk kepada Allah. Wes gak keminter, wong keminter iku dibuletno oleh pikirannya. Orang yang keminter, sok tahu, sok pinter, akan dibuletkan oleh kepinterannya. Akhirnya lama-lama busuk. Jadi wong sing bahagia itu, di antara kebahagiaan anak Adam itu adalah dengan istikharahnya, meminta petunjuk kepada Allah.
Kenapa? Ini ngrumangsani podo minta petunjuk ke Allah. Ngerem maunya, ngerem kehendaknya. Banyak orang yang dikuasai oleh kehendakmu. Sekuat apapun kehendakmu, sing jalan, yang berlaku, yang menang kehendaknya Allah. Gak peduli kau manggilin siapapun, yang menang cuma Allah. Kau manggilin kiai, manggilin siapapun, kau kumpulkan kiai yang masih hidup satu dunia, kiai ku minta ngemis nang Allah sama. Minta kau maksa. Yang jalan keinginannya Allah. Wislah ibadah wis gawe Allah untuk kebersamaan bersama Allah. Dan yang kedua, kebahagiaan itu terletak kepada keridhoan, kerelaan. Kata Rasulullah, kepada ketetapane Allah, kepada kemauannya Allah. Saya nggak mau bangkrut, Allah mau. Bangkrut nggak bangkrut, dicolong curut, dicolong tikus, bangkrut. Saya nggak mau bangkrut, saya maunya sukses terus, bangkrut. Allah mau. Allah berkehendak. Bangkrut. Dicolong undur. Mundur ae. Undur. Allah mau. Saya nggak mau sakit, saya mau sehat terus, saya minum jamu, minum obat, minum apa. Allah mau sakit. Mau apa kan? Ini ketetapannya Allah kok diganggu. Mau kamu dokter, mau kamu profesor, banyak dokter yang sakit nggak taunya apa, penyakit jantung, penyakit otak. Apakah dia mau sakit? Nggak mau. Apakah dokter mau sakit? Nggak mau. Apakah sampean mau bangkrut? Nggak mau. Apakah sampean mau sakit? Nggak mau. Apakah sampean mau berantakan? Nggak mau. Apakah sampean mau ribut? Nggak mau. Tapi kalau Allah mau, hati bro, hati remek awak. Remek, semakin banyak keinginanmu, semakin remek, semakin hancur. Sebagaimanapun keinginanmu, sekuat apapun keinginanmu, tetap keinginannya Allah yang jalan, bukan keinginanmu. Tetap yang jadi adalah kehendaknya Allah yang jalan, bukan kehendakmu. Saya kepinginnya rukun sama suami saya kepinginnya damai, hidup tentram. Allah ngendaki beda. Ribut terus kan tiap hari. Jadi nggak? Jadi. Padahal kamu nggak mau. Saya mau Pak, saya mau itu usaha saya maju, saya mau itu usaha saya sukses terus. Kalau Allah nggak mau, nggak wis ngono ae. Lumayan duwe kolor kamu, wis cukup duwe kolor ae. Saya akan berusaha tetap aja kan duwe kolor. Saya akan berusaha tetap punya kolor. Kemarin dikasih juga lupa. Kemarin dipelihara juga lupa. Kemarin tidak lupa. Menang mana? Kehendaknya Allah. Lah orang-orang ini, orang-orang yang bahagia ini yang ridho dengan kehendaknya Allah. Orang-orang yang bahagia menurut Rasulullah itu satu, selalu dengan istikharahnya memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tuntun bimbing aku ya Allah. Terus iku bahagia. Wah gampang ini. Ntar saya nego, saya capek, saya begini kan cool ini.
pret. Tak minta petunjuk ke Allah. Orang yang bahagia di antara kebahagiaan anak Adam adalah dengan istikharahnya kepada Allah. Dan di antara kebahagiaan anak Adam adalah keridhaan, ikhlas, ridho, nerimo ketetapannya Allah. Ya, menerima ketetapannya Allah, nerima sepenuh hati. Emang sampai kalau nggak nerima ketetapannya Allah, ketetapan Allah nggak jalan, ya. Rungono, dengerin ini. Memangnya kalau kamu gak nerima ketetapannya Allah, ya, jika kamu tidak menerima ketetapannya Allah, ketetapannya Allah gak berjalan kepadamu, aku gak mau sakit, Allah ngendaki sakit. Aku gak mau bangkrut, Allah ngendaki bangkrut. Saya gak mau seperti ini, Allah ngendaki mau apa? Kami ku hamba, keong. Gak usah sok pinter, keong. Keong setia benar dengan keinginan, setia sekali dengan keinginan. Ntar habis ini bikin ini, habis ini pingin ini, habis ini pingin ini. Terus dia akan menjadi budak dari keinginan. Jadi dua itu, di antara kebahagiaan anak Adam adalah istikharahnya, memohon bantuan untuk Allah memilihkannya. Yang kedua yaitu kebahagiaan anak Adam adalah terletak kepada keridhaan, keikhlasan, penerimaan atas ketetapan Allah. Nerimamu dengan ketetapannya Allah itu bahagia, Pak. Tidak ada bahagia dicari. Bahagia itu memang dibangun dengan keridhaan, keikhlasan, kesyukuran. Kemarin ditongolin apa itu? Tidak ada yang sempurna, padahal semuanya sempurna. Kamu doang yang karena kamu banding-bandingkan akhirnya terasa tidak sempurna apa yang kamu miliki. Lagi Kanjeng Nabi ngomong kebahagiaan itu satu terletak kepada istikharahnya, yang kedua terletak kepada keridhoannya, penerimaannya,